tes dulu suaranya nih ya. Boleh. Kita mau tes dulu suara Velodrome. Mana suaranya? Wow. Semangat tentunya ya untuk mengawal dari kedua belah tim ini yang masih akan kita pernah melihat ya. Buset. Lagi dan lagi di game yang pertama terancam, di game yang kedua ke pick off dua-duanya. Pagi-pagi kita first blood. Cakep. Waduh berat. Susah bang ini. Di game yang pertama kasusnya tadi kayak gitu. Cuman Tapi dua-duanya aman. selamat. Iya. Di game yang kedua kayak gitu juga, tapi dua-duanya gak selamat. Bahkan tuh sekarang coba lihat Baloiski-nya. Sudah hadir kembali. Dan Kiboy masih dengan 8 kali pemilihan badang masih 100% berarti ya. Yap, tapi Baloy tetap dalam keadaan yang sangat terancam. Dan sekarang Kiboy penggunaan ke-8 ataupun 8 kali sudah 100%, ini penggunaan ke-9 akan seperti apa lagi? Aduh, pelan-pelan gak sih nih? Pelan-pelan lah. Jangan Ya. terlalu buru-buru. Buset deh. Semuanya memang harus pelan-pelan Pak. Karena Ya. hidup itu tentang perjalanan bukan pelarian. Sudah dimulai nih. Ya kan masalahnya dari tiap tim juga kecepatan berjalan ya itu berbeda-beda ul. Benar. Cuman setidaknya semua punya garis finish yang sama. Juara. Sama kayak kita. Oke. Baleski dihajar kembali, tapi Kairi balik arah. Di Kairi pakai power steering ya, banget beloknya. Beloknya cepet banget. Dia bisa ngedrift ya. Iya. Kayak sebelum di pick tadi balancingnya udah dibenerin gitu. Tapi ini udah berdamai dengan keadaan juga ya. Iya. Menggunakan hero traumatisnya lagi, tapi terlihat cukup baik sekali Onyx menggunakan strategi seperti itu ya. Apalagi memang Lutfi yang akhir-akhir ini menggunakan hero EXP yang punya damage sebenarnya sih. Dan cepat berbeda Sapero, hey! Oh, Genjiski balik arah. DMI dirinya. oke. Adakah sedikit sebuah miskalkulasi ataukah miskomunikasi yang terjadi karena memang harusnya itu Sapero, tapi enggak, Sapero juga punya sprint sih. Jadi kayaknya nggak mau terlalu memaksakan juga. Tapi turtle pertama menjadi modal lagi nih untuk Onyx bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Betul. Sementara Baloiski yang lagi-lagi ini nggak leluasa banget, dia mau ngasih pressure buat Onyx. Sulit banget. Sulit. Ini Kiboy ada satu, tapi dia ada di mana-mana gitu loh. Pada berbeda Lutfi kembali dengan Cici vengeance-nya. Gopca terikat untuk kali ini ada satu lagi. Lasi saat ini udah langsung dikeluarkan, tapi Make It lah yang menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Bahkan itu sekarang Baloiski mendapatkan hasil yang sama. Yes. Dan wah, ini sebenarnya intinya cukup sama ya. Ngelihat bagaimana hero-hero yang digunakan juga. Uduh sakit banget itu heavy crossbow-nya. Ini Baloy masih belum bisa shortcut nih kalau sekarang. Yap. Jadi agak sedikit harus lebih mundur dulu, nggak bisa terlalu terburu-buru. Tahan dulu. Benar, dan kita pernah ngeliat di regular season ya Pak, gimana draft yang cukup kekeh dari keduanya. Yap, bahkan waktu itu ada yang sampai 100% sama. Benar, 2 game ya. 2 game. Aha, Bukan tapi- satu tim, 2 tim. Benar, tapi balik lagi dengan adanya poros dari Onyx yang sama, trio mid-nya, Badang, Kimi, Baxia. Ya. Yang ternyata terlihat jauh lebih agresif. Dan akhirnya Geek Fam, walaupun memang menjawab dengan hal yang sama juga ya. Membawakan ke arah Kim, Valentina, dan juga Fredrin. Tapi nasibnya berbeda, mereka tidak bisa menahan apa yang diberikan oleh Onyx di early game, digas habis. Karena ada perbedaan, yang satu DPS dengan Sans kayak gini udah enak banget gitu loh. Dia punya sosok tebal di depan, punya sosok sisi yang baik juga. Yo wes. Yap, dan jujurnya kayak aku ngeliat dari Geek Fam, mereka lumayan lack of damage ya. Yap, tim berbeda. Dan sekarang waktunya untuk memanggil semua rekan-rekannya, tapi sekarang pergerakan dari Lutfi masih sangat stabil. Bahkan rekan-rekannya pun hadir menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk pemain dari Geek. Begitu fatal keputusan yang diambil barusan. Bahkan cepatnya pergerakan dari Abu malah ketahuan dalam rebutan dan pada berbeda saat terakhir Sapero menjadi anak yang berbudi dan berbakti karena selama untuk kali ini bahkan untuk sekarang, tapi tidak butuh waktu yang lama. Yes, dan ini Leo yang tidak malas ya. Don't be lazy, Leo run. Walaupun in the end, memang harus tetap kejar juga dengan adanya chip di sana dan Kenziski dapetin platingan yang cukup Yep. banyak. Nantinya akan menjadi asuransi juga untuk Geek Fam karena kayaknya untuk mid to the late game permainan split push, permainan makro juga ini akan bisa menjadi sebuah winning condition untuk Geek Fam itu sendiri. Jadi tidaknya mereka sudah memiliki orang-orang yang bisa memanjangkan landingnya lah ya, Itu ataupun dia. mengganggu dari landing jauhnya. Chip udah pasti akan sangat mengganggu. Namun sekarang mereka udah punya cloud juga di tempat yang berbeda. Pergerakan, pada traction pulse ya, langsung dikeluarkan dan Aboy. Untung saja tadi Aboy masih sempat ngedash untuk bisa mengamankan posisinya. Alright, tapi masalahnya sekarang purple buff juga dari Make It berhasil untuk diambil oleh Kairi, hilang seketika. Walaupun memang secara gold sekarang masih belum terlalu terpaut jauh dibanding di game sebelumnya ya. Yep. Tadi kan sempat menginjak ke angka 4.000, 3.000. Ini perlahan juga Onyx bermain dengan waktu sih. Kalau Geek Fam bisa membuat sang damage dealer tumpuan yaitu Kenziski punya space
Ini bakal bahaya banget buat Onyx. Tapi untuk mendapatkan Suns juga mereka harus menjadi satu tujuan utama juga nih. Benar, itu tinggal tugasnya Baloy. Cuman sulit banget Suns untuk digapai. Yap. Hei, Cepos, Baleski kembali tertangkap. Ya, selalu tergap ya. Ya, tergap mulu dia lagi coba untuk nge-trap dan Oke, maka tuh sekarang coba lihat ada pergerakan di mana Aboy. Aboy dikejar. Aboy pun tidak selamat dan mereka mendapatkan Karao tertarik di area mid. Satu central defense yang berhasil dirubuhkan. ya ini akan semakin luas lagi Onyx untuk ngecek rumputan tapi Kenziski ditabrak. Oke, Kenziski masih berusaha untuk bisa menggocek pergerakan dan Kairi, tapi untungnya Baleski hadir untuk bisa memberikan sebuah bantuan dan sekarang ada portal yang udah langsung buka dan mereka memulai jalan depan temukan di bagian atas. Tapi sejauh ini Kenziski masih berhasil selamat dan Luffy di bagian belakang dan sekarang sudah berhasil mengamankan lagi karena Kenziski tapi Sancha berhasil ditumbangkan juga. Mereka kekurangan damage, waktunya untuk pemain dari Kick bisa membalaskan keadaan tapi Baleski-nya pun malah menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut dan sekarang last insanity membuat Luffy harus merasakan bagaimana banyak damage yang dihasilkan tapi Aboy masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja Kairi tidak akan memberikan hal tersebut dan Luffy dengan vengeance-nya memberikan sebuah impact yang begitu menyakitkan. Tapi itu sekarang ada satu lagi yang begitu menyakitkan dan Luffy bisa kaburkan. Tidak, pertempuran begitu panjang kali ini. Panjang banget karena yang bertahan memang tank jungler dan juga EXP fighternya. Sehingga lama banget tadi berada di area tersebut. Walaupun in the end ya sama-sama tumbang juga pertukaran terjadi. Tapi Lutfi membuktikan. Akhirnya kita bisa bilang luar biasa Lutfi. Udah bukan astaga lagi kan. Luar biasa loh dia. Biasa kan Lutfi ngagetin ya. Iya. Ini sekarang dia nyeremin loh buat lawan loh. Di zoning abis juga. Dan ya kali ini Geekfam mereka bisa memanfaatkan juga Gops nih untuk bisa nge-zoning dari Kairi dan Luffy terutama. Yep. Tarik ulur di area tertol sekarang sudah mulai terlihat. Namun sepertinya tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Geekfam. Kecuali Baloy-nya akan bisa membuat shortcut yang sepertinya tidak perfect tertol. Sekarang sudah dikantongi oleh Kairi. Mendadak sabar kali ini Kik ya. Karena Iya, mereka sudah memanjangkan landing juga di bagian bawah nih Wol. Benar. Ada Begin yang berusaha untuk bisa mengamankan Kobam. Ada satu inner turret yang mau diambil. Tapi di atas kayaknya bakal dirubuhin juga. Dan Geekfam juga sadar kayaknya kalau mau paksa teamfight mereka mau. Hei, ada sebuah pergerakan di mana mereka akan berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu lane ataupun satu tim dari Onyx. Tapi Reaction Pulse tadi mengingat karena beberapa player sekarang masih saat dikeluarkan tapi tidak memberikan impact apapun. Tapi Kiboy berusaha untuk bisa mengamankan ke arah beberapa player. Coba lihat mereka santai banget masuk arah outer tadi bagian atas. Tapi Savero free dengan epic crossbow-nya sakit banget. Aboy down double kill didapatkan sampai triple kill. Ampun Sans, ampun. Triple kill. Jelas Sans is back dan Geekfam mereka berperang hanya dengan 4 pemain saja. Sebuah keputusan yang cukup dilematis bagi Kenziski. Kalau ikut team fight, dia bisa chance tumbangnya gede. Ya. Tapi akhirnya minim damage. Dan akhirnya yang pasti-pasti aja adalah dapetin turret bawah. Dan ini dia dari segi replaynya. Make-nya ketinggalan, gak ada escape, gak ada lagi backup yang bisa dilakukan sehingga Make-nya hilang. Dan ingat, curtain scroll. Ini langsung mengunci 2 pemain dengan damage follow up yang konstan. Sans! Itu inner turret gak ada harganya di mata Sans. Gak ada. Gak ada tadi. Outer turret tadi Badang Kiboy lewat sendiri dah. Buset. Aku badannya tebel banget di semen apa gimana Badang barusan ya. Masnya ini turret loh gitu. Iya, masnya ini turret loh. Hei, saya ngasih damage loh mas. Saya turret mas. Lewat aja lu. Oke, tapi ya memang seperti apa yang kata Pak Pulu juga ya. Ini Baloy memang terlihat lebih sabar untuk menggunakan shortcutnya juga. Walaupun memang kembali dengan item priority-nya menuju ke arah trading time. Item ketiga untuk Kenziski masih sedikit tertahan. Golden Staff yang akan menjadi syarat terlebih dahulu. Yep. Ataukah mau menuju ke arah Wind of Nature? Golden Staff lagi. Iya, harus Trinity dulu ya modalnya ya. Dan Wind of Nature juga perlu banget kayaknya buat 1v1 nantinya bersama dengan adanya Savero juga. Dan Kenziski tugasnya banyak banget. Melindungi atau mencerahkan? Kenapa milih? Glow and Lovely Sunscreen UV Duo SPF 50 dan vitamin C 98% pelindungan dari sinar UV 2 kali mencerahkan. Gawet guys, Glow and Lovely Sunscreen UV Duo. Ki tugasnya banyak banget. Dia harus nge-sprint, dia harus ikut team fight, dia harus jaga diri. Karena Yep. jangan lupakan, ini efek cancellation untuk sosok Cloud ini banyak. Tuh lihat, ada satu prediction yang dilakukan oleh Sansu dari tadi tuh bagus banget oleh sekarang curtain scroll-nya malah bagikan ke arah 2 player sekaligus. Hei, ada Last Sanity dan Sarja bisa ke selamat tapi Sans berhasil langsung ditumbangkan di shutdown. Ada sebuah keuntungan, namun sekarang mereka masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dia. Ada Kiboy di bagian belakang tapi Flicker udah langsung terlihat Kiboy harus balik arah dan Kiboy
Lah malah adu lari ini. Apa boleh ski menuju ke area dari Lord itu sendiri. Oke, tapi gak berhenti-berhenti ya. Lihat Lutfi. Ya ampun. Menzoning sampai bener-bener ke... Ayo APGH, ayo. Ayo APGH nih boleh. Ayo. Yang Jakbar, yang berwira. Baloy. Tapi sekarang Baloynya hadir. Tapi Baloy memanggil rekan-rekannya, mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Sekarang ada satu blazing duet. Dan tidak memberikan impact apapun, double kill didapatkan karena vengeance aktif tadi sepertinya. Itu dia. Memang akhirnya tumbang. Tapi Onyx dapetin Lord dan juga dapetin Baloyski bersama Kenziski. Ini menjadi sebuah kerugian yang cukup besar untuk Geekfam. Again, sebuah shortcut. Sebuah ancaman yang hadir dari chip dengan teleportasinya yang bisa membawa rekan-rekannya. Ini belum berimpact baik untuk Geek. Oke. Menjadi sebuah kerugian lagi untuk mereka. Tapi Onyx benar-benar 8.400 sendirian nih San. San sudah mulai mainin HP temennya. Coba Belum, dicek ya. Marshall, coba dicek dulu ya. Ini itemnya masih sama ya, kayak lebih ke Joey, Kairin, Joey, masih di konsentrasi juga, dan makanya di damage itu kayak punya damage, apalagi ada dua frontliner juga kan di depannya, initiatornya ada, dan ya sekarang kembali Dejavu, 2 lane yang akan didorong juga sama Onyx. Sakit Oh banget. enggak, lane tangannya ke kanan. Tapi masalahnya Epic Lost Monster sekalinya masuk juga ya. Flash damage-nya ke dalam satu area ini semuanya bakal merasakan akibatnya loh. Hei, Kairi akankah menabrakkan diri, tapi Kairi hanya memancing saja sempat tadi. Memancing ke arah satu player. Ya ini Kiboy tadi udah pushing gitu bah. Iya. Betul. Bahaya. Oke, masih Sanity hanya mengamankan ke arah satu wave ini, tapi seperti mereka pun udah mengeluarkan lagi Baloy. Mencoba untuk bisa mengatur bagaimana jalannya pertempuran dengan satu portal yang memang sudah dibuka, tapi bagaimana berbeda. Boy malah menjadi korban karena Kiboy berhasil mendapatkan Aboy. Itu dia. Dan tadi Savera memang low banget HP-nya, dia masih bisa kabur dengan sprintnya juga, dan sekarang middle turret bener. Wah, Kiboy benar-benar ingin menunjukkan where is Miracle Boy, where is Aboy, this is Kiboy sepertinya. Benar, di hadapan dari Aboy juga, tapi masalahnya sekarang wave minion sudah mulai dikawal juga oleh Onyx. Base turret bottom lane akan menjadi target berikutnya. Yap, dan sekarang God Slayer harus merasakan akibatnya. Ada Vira Garbon yang terpecahkan, tapi masih tertahan di mana sekarang Kiboynya pun langsung makin ada saat cepat. Tapi Lutfi terus saja memainkan Yoyo yang begitu menyakitkan, tapi God tidak ada Vira Garbon di dalam tubuhnya. Kairi mencoba untuk maju sedia karena terdepan Kairi tidak ada backup, tapi Kairi hilang sedia di tempat yang berbeda. Baloyski sempat mengamankan ke arah portalnya, memanggil rekannya, tapi terlambat kali ini. Yes, Kenziski memang masuk ke dalam portal, tapi ada sedikit keraguan mau untuk blazing duet, tapi sepertinya sulit karena masih harus menahan bagaimana adanya laju wave minion yang begitu banyak juga bertumpuk ke area base dari Geek. Dan again, kali ini Geek dalam keadaan yang tertinggal, mereka kehilangan 3 base turretnya juga. Memang Queen of Nature sekarang sudah dimiliki juga oleh Kenziski, tapi masih belum ada point kill, sehingga kali ini untuk secara delivery damage masih sangat-sangat terbatas untuk space yang bisa diamankan juga untuk Kenziski itu sendiri. Bahaya nih. Bertempur terus. Ya, karena akhirnya adu otot aja dengan adanya hero-hero punya durability tinggi kan. Ya. Tank-tank jungler, pedein aja untuk tabrak-tabrak depan, yang satu terbakar, yang satu ikat pakai yoyo. Ini kayaknya 2 minggu libur ke playoff pada nge-gym semua nih hero-heronya ya. Harusnya gitu ya. Udah berotot semua nih, hei. Pertempuran akan terjadi, tapi Maikit terjebak sedia. Maikit masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tidak bisa. Traction full tadi dari Aboy sepertinya mencoba untuk bisa mengamankan posisi dari rekan-rekannya, Alright. memberikan sedikit waktu. Oke, dan pertanyaannya adalah IMU yang memang always ke arah traction full. Yap. Dan itu nggak berimpact bagus. Biasanya kalau kita kena traction full itu dikombinasikan dengan adanya Staryu Beam. Ya, Biasanya buat tambahan sisi lagi baru dikombo dengan adanya efek slow dari Antigraph. ataupun ada efek sisi dari hero-hero yang lain. Benar, dan ini nggak ada continuous sisi yang bisa dimanfaatkan karena Nah, itu dia. cuman ada di Make It. Sementara Make It kalau ketinggalan di depan kayak tadi, dia one way ticket, nggak bisa pulang. Gak bisa pulang, Maikit. Mau pulang pakai apa kamu? Shuttle di depan. Waduh. Itu buat yang nonton watch party. Bukan buat hero. Iya. Gak bisa, Maikit. Susah. Oke, dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke area defensif dari Geekfam menuju arah tekan. Yap, dan Lord sudah akan bersilaturahmi kembali. 5 melawan 5 plus adanya Lord. Akan seperti apa lagi kejadian karena Savero sekarang sudah mengeluarkan lagi karena satu Epic Lost dia miliki. Tapi Megit pun udah gak sanggup untuk bisa menang. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh Savero. Dan sekarang Baleski mulai maju lagi ke arah depan di mana Baleski pun udah berhasil untuk dirontokkan kembali. Dan Aboy masih bisa menyelamatkan di Kenziski. Coba lihat 1v1 situation.
Celebration bersama dengan Lutfi tapi Sarja dari mana berbeda berhasil diamankan oleh Cops dan mereka akankah kehilangan dari Cops kembali tapi setidaknya seluruh sekarang Copsnya pun masih kabur ke tempat yang jauh lebih ramai tapi Aboy tidak akan bisa dan Kaczynski menjadi korban kembali dan Best kembali terbuka dan mereka menutup game yang kedua. Dengan poros yang sama, tapi dengan CC yang berbeda. Digas dari awal, Onyx menuju ke arah match point. Dan semakin dekat menuju ke arah final level bracket dan Gifem. Memang game pertama tertinggal dan mereka butuh bagaimana pasif dari mendownload game pertama ini untuk bisa mereverse sweep nantinya. Yap. Onyx begitu menggila, Onyx begitu mendominasi satu kemenangan